Terus kemudian setelah itu di situ apa? Segala sesuatu berlaku menurut kehendak Allah, ilmunya, putusannya, dan takdirnya, kehendaknya mengarahkan seluruh kehendak. Takdirnya mengarahkan seluruh upaya. Dia berbuat kehendaknya tanpa syarif selama dia tersucikan dari semua keburukan dan kejahatan, dan tersucikan dari segala aib dan kekurangan. Tidaklah dia ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Quran surat Al-Anbiya ayat 20. Iya. Di sini memang beda-beda. Ini di sini nggak ada. Di situ juga nggak ada. Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiquna wala yutiquna illa ma kallafahum. Ini di sini nggak ada. Di situ juga nggak ada ya. Nggak ada. Di sini ada. Ini sama-sama kita tahu ya. Ini ada. Baik, saya jelaskan. Wala yukallimuhumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Dan Allah tidak membebani semua hambanya kecuali dengan kemampuan. Keyakinan kita. Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tadi sudah kita bahas. Allah tidak akan memberikan pembebanan kepada siapapun kecuali sesuai kemampuan masing-masing. Manusia diberi pembebanan yang wajib cuma 5. Syahadat pasti bisa semua kan? Pasti bisa. Sholat 5 kali sehari semalam pasti bisa? Pasti bisa. Kita udah nyoba. Puasa 1 bulan penuh bisa? Bisa. Kita sudah mencoba. Terus zakat bagi yang kaya bisa? Bisa. Kita juga mencoba. Minimal kita pernah bayar namanya zakat fitrah. Iya apa enggak? Minimal ya. Kalaupun belum zakat mal, pernah bayar zakat fitrah. Haji. Haji itu ibadah paling berat. Dari semua ibadah tadi itu, ya, setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, yang paling berat haji. Tapi kuat atau tidak? Kuat. Itu saja yang jadi rukun. Ya, yang jadi rukun cuma itu dalam Islam itu. Ada yang wajib lagi tapi bukan rukun, ada. Ibu-ibu perempuan yang sudah balik harus menutup aurat. Kuat enggak, Bu? Kuat kan ya? Sulit enggak? Enggak. Ya, wajib kalau punya orang tua berbakti. Kuat? Kuat. Wajib bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Kuat kita? Kuat. Ibu-ibu wajib taat kepada suami selama suaminya bertanggung jawab. Kuat kan, Bu? Kalau ke orang tua namanya berbakti, birrul walidain. Kalau ke suami namanya apa, Bu? Taat. Beda ya. Birrul walidain sama ta'atuz zaujah, beda. Birrul walidain sama ta'ah. Ya, kalau suaminya ngajak kemaksiatan, kemungkaran, boleh minta cerai. Tapi orang tuanya ngajak kemaksiatan, ngajak kemungkaran, bisa nggak minta berhenti jadi anak? Nggak bisa. Makanya pakainya birrul walidain, bukan ta'atul walidain. Ya, bisa. Mak-mak punya anak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak atau diperintahkan, dianjurkan untuk nyusuin. Kuat, Bu? Kuat ya? Kuat. Jangankan nyusuin, gembol anak, ngandung anak di perut 9 bulan juga kuat kan, Bu ya? Jangankan gendong anaknya, gendong bapaknya juga kuat ya. Betul Pak Haji ya. Kok gendong anak, gendong bapaknya lo juga kuat.
Itu sebagai realisasi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, enggak ada aturan agama yang menyulitkan manusia. Justru semua aturan Allah buat untuk mempermudah manusia. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Haji Pak Ustadz, ya berat Pak Ustadz, usia sudah 60 tahun, 70 tahun, kalau daftar harus nunggu 40 tahun. Pak Latif itu pernah daftar, Pak Latif nggih, pernah daftar usianya 60 tahun. Giliran dibuka nunggunya 60 tahun, daftarnya pas musim Covid. Kata Pak Latif, lah saya hajinya usia 120 tahun. Ya amin, semoga panjang umur kita semua. Lah iya Bang, lah iya. Kalau memang ada rezekinya, daftar wae. Kalau ada rezekinya tetap daftar. Allah punya cara untuk memberangkatin hamba-hambanya. Iya. Saya kurang sepakat kalau kan ada sekarang lagi ribut fatwanya kakak kelas saya, kemarin baru ketemu sama orangnya. Katanya haji di Indonesia itu nggak jadi wajib lagi karena saking banyaknya nunggu lama sekali, nunggu haji furoda itu mukhatarah, gambling, perjudian dengan nasib. Yang bener sih Pak, hati-hati dengan yang namanya haji furoda, apalagi visa ambil, visa ini, visa dan sebagainya, itu gambling Pak, kayak berjudi dengan modalnya diri kita sendiri Pak. Capek-capek ninggalin tanah air, ujung-ujungnya di sana dibuang ke sono, lempar ke gurun, ada yang meninggal di gurun juga kan kalau nggak salah. Ya mukhatarah, ya memang enggak. Ya ada benernya juga sih fatwa tersebut, ya ada benernya gitu, ada benernya. Cuma sebagai sebuah ikhtiar lebih baik segera daftar kalau memang ada kemampuan. Ya, ada kemampuan. Seandainya punya anaknya kayak Pak Rudi kan, alhamdulillah Pak Rudi lumayan kaya Pak Rudi lah ya, alhamdulillah. Udah umroh 2 apa 3 kali bayangkan ya. Iya, itu nanti kalau mau umroh 3 kali ditunda dulu saja. Umroh yang ketiga itu kan 25 juta, kalau berdua 50 juta. Yang 50 juta itu gunain untuk daftarin haji anak. Anaknya kan sekarang 20 tahun kan, daftarin. Jadi mungkin dia bisa berangkat usia ya 50 tahun. Syukur-syukur ada perubahan konsep desain haji kan, bisa usia 30-40 tahun berangkat. Ya, udah 2 kali umrah Pak Rudi ya. Nah, nanti kalau ketiga jangan umrah lagi dulu ya. Daftarin anaknya untuk berapa sih, 25 juta kan? Daftarin anaknya. Nah antum-antum yang punya rezeki berlebih sekarang ini, lebih maksudnya anak kuliah, anak sekolah kuliah nggak terganggu, nggak apa, ada duitnya diem, daftarin aja anaknya. Saya ingat saya kalau udah 12 tahun boleh daftarin, atau 13 tahun, saya ingat saya daftarin, daftar usia 12-13 tahun, nunggu 30 tahun ya 40 sekian tahun lah ya udah berangkat gitu. Mudeng Pak Tio udah daftarin belum anaknya? Belum ya? Berapa tahun usianya? 16 sama 12. Nah, udah bisa itu. Nanti biar berangkat kakak beradik sono. Kalau ada duitnya, insya Allah ada, kerjaannya buat pom bensin ya. Insya Allah ada. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksain. Itu kan ibadah yang wajib bagi mampu. Orang mampu, nggak mampu ya nggak usah. Iya, udah tua Pak Ustadz, mau daftar udah 70 tahun, ya wis lah, nggak usah daftar, nggak apa-apa. Gimana udah tua nggak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan. Tapi ini loh Pak Ustadz, ini Allah menguji saya itu dengan beban yang bertubi-tubi, saya nggak kuat Pak Ustadz. Apa? Ya saya
punya utang di bank, punya utang di pinjol, punya utang di teman, punya utang di mana. Lah itu mah ente sendiri yang nyemplungin ke musibah. Harusnya kan jangan cemplungkan, jangan jerumuskan diri kepada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan masukkan diri, cemplungin diri ke kebinasaan. Jangan. Ngutang di bank. Sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah lana wa dzurriyyatina. Ngutang di bank nggak akan tenang hidup sampean. Kecuali utangnya tadi cuma 30% dari penghasilan. Mungkin masih tenang ya. Mungkin. Lah kalau utangnya sama dengan penghasilan, bisa tenang? Nggak bisa. Biar nggak utang di bank, hidup sesuai. Udah konsepnya cuma satu, qanaah. Orang banyak terjerumus pada beban yang tidak bisa ditanggung karena tidak mau hidup sesuai kemampuan. Kalau mau utang jangan di bank tapi di abang sendiri. Mudeng. Bedanya bang sama abang, kakak sendiri, bapak sendiri, emak sendiri. Nah kalau mau utang gitu biar nggak ada. Iya, tapi kalau utang juga yang bener, waktunya bayar ya kudu. Masalahnya itu banyak ngutang ke saudara, awalnya dipinjemi, akhirnya sama saudara nggak mau menjemin. Kenapa? Hobinya ngutang, nggak hobi. Udah utang son ke bank, giliran bank utang ke bank, bang ada yang baik nggak bang itu? Ada yang baik? Ya bukan baik, namanya usaha bank seperti itu. Ya selama ada kemaslahatan di kita, ada timbal balik baik ya berbuat baik. Kalau enggak ditekan kita diperes ya benda. Iya, diperes sama sono, akhirnya pinjol sini belum pinjol untuk ngelunasin bank, akhirnya ada di pinjol, dikejar-kejar pinjol lagi, utang sono, utang sini bubras sendiri wes. Ya. Jadi sebelum ngadu ke orang lain, kenapa saya kok diberi beban yang tidak kuat, padahal kata Allah tidak akan memberi pembebanan kecuali yang kita kuat. Kok saya nggak kuat? Ente sendiri yang nyemplungin diri ke cobaan, ente tidak kuat. Coba mau ngikut Allah Subhanahu wa taala, aman. Ya. Penghasilan 1.500.000 atau 2 juta lah, 2,5 juta, bisa hidup enggak itu? Bisa Pak Bu, bisa. 2,5 juta bisa hidup, 1 juta bisa hidup. Bahkan 500.000 penghasilan itu Bu bisa hidup kalau di kampung ya. Bisa. Sawah sudah ada, kebun sudah ada, sayuran tinggal metik daun ubi, kenikir, beluntas, bayem, kemangi, ada semua kan itu ya. Iya. Terus ayam tinggal motong. Ayam punya kandang di kampung namanya. Terus kalau kangen dengan ikan tinggal cari cacing, iya kan? Nyangkul ada cacing, mancing di kali. Kalau bosan mancing di kali, mancing di petakan sawah galengan itu, mancing belut, ngurek belut itu. Dapat ikan? Dapat. Iya kan? Nah beras sudah ada, sayuran sudah ada. Iya, 500.000 buat beli apa? Beli minyak goreng, iya kan ya? Beli tempe, gitu mungkin. Bisa, cukup. Yang membuat kita seolah diuji dengan ujian yang begitu berat karena kita salah milih. Ya, kita salah milih. Ini yang santri-santri belum nikah, ada Reza, ada siapa ini? Zidan, ada siapa lagi? Ya, cari istri itu disuruh yang sekufu, biar nggak berat. Yang sekufu, kita laki-laki yang biasa hidup, emak kita juga nyuci sendiri, masak
sendiri nyetrika, sendiri mau bersih-bersih rumah, kadang mau membantu bapak kita, gitu kan. Nah, jangan cari istri yang kayak putri raja, terimanya jadi harus matang, disetrikain, dicuciin, benjut kita jadi suami kalau kayak gitu. Lah ya, kalau lu tawari yang kayak gitu ya jangan mau, jangan mau kitanya. Itu siap nikah dengan sampean, tapi dianya nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, nggak mau nyetrika, pengennya mateng, duitnya sebulan kudu dikasih sekian puluh juta, jajannya sekian juta. Ya bilang, waduh itu terlalu tinggi untuk saya harus mawas diri, mudeng ya. Nah, iya. Jadi biar tidak terkena beban begitu berat. Iya, kata para ulama, kalau bisa ya sekufu itu dalam semua hal. Ilmunya cari yang sekufu. Kalau kitanya hafal Quran, sebaiknya cari yang hafal Quran sebaiknya. Kalau enggak minimal yang bisa ngaji. Kalau enggak sekufu, cara berpikirnya pusing kitanya. Kalau kitanya pernah ke pesantren, usahakan cari pasangan hidup yang pernah ke pesantren. Kalau enggak, cara mikirnya pusing. Jadinya terjatuh ke dalam ujian yang kita tidak mampu. Iya. Ekonomi kita seperti apa? Cari yang ekonominya mirip-mirip. Terlalu jauh, khawatirnya nanti jomplang. Jangan kayak sinetron. Suaminya terlalu kere, istrinya terlalu kaya. Kemana-mana enggak pantas ditanya sama temannya, sopirnya kok dibahas, si sopir dibilangnya sopir. Atau kebalik, suaminya terlalu kaya, istrinya enggak kaya, dibilang apanya? Membantu. Lah iya benda. Lah iya, makanya kan ada keseimbangan. Jadi kita yang milih, jangan nyemplungin kepada ujian yang kita tidak kuat. Mudeng ya? Sampeyan mau masukin anak, wih, ada sekolah mahal-mahal, milih yang murah. Milih yang murah. Dari saya zaman dulu SMP, SMA itu sudah banyak sekolah yang mahal. SMP, SMA mahal itu sudah banyak. Saya itu dari dulu pengen ke pesantren-pesantren mahal, nggak ada duitnya, ya ke MTS biasa, ke madrasah aliyah. Alhamdulillah sama-sama ketemu dengan lulusan-lulusan pesantren yang mahal-mahal itu di Libya. Sama ketemunya. Toh sama-sama ketemu ketika di Arab dengan anak-anak orang kaya yang kuliahnya sampai ke Mesir kemana, sama-sama ketemu. Saya ini produk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang murah. Saya ini produk murah, sekolah yang murah. Toh bisa bersaing, bisa toh? Bisa, biasa wae. Ketemu dengan lulusan Gontong saya bisa ngalahin, alhamdulillah. Ketemu dengan lulusan Al-Amin, pesantren-pesantren gede di Indonesia itu saya ketemu, alhamdulillah juga bisa ngalahin, meskipun saya produk madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah yang murah biayanya, bukan murahan loh ya, murah, jangan murahan, murah gitu. Murah nggak selalu jelek, enggak. Di sini kalau nggak percaya, mana lulusan kampus-kampus yang hebat-hebat, coba sini suruh belajar di sini, suruh belajar ke semester 6, tak jelasin ilmu faraid sama ilmu mantik, kira-kira pusing atau enggak gitu. Coba aja. Iya, pada pusing semua. Nah, jadi kalau nggak kuat ya wes, jangan memaksa. Kalau kita maksain, nanti seolah-olah ujian itu kita tidak, kita sendiri yang maksain. Paham ya? Pak Bu, paham ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan masing-masing. Itu maksudnya kita suruh ngukur diri. Ya, emak-emak jangan berteman dengan orang-orang yang penghasilan suaminya lebih banyak dari suami sampean. Mereka tasnya branded kok.
sepatunya branded. Timbang sepatu aja kadang harganya 2 juta, ada ya? Ada. Sendal aja kadang jutaan, ada ya? Waduh, lah kalau saya dapat 10 itu sendal 2 juta itu, bahkan lebih. Iya kan? Baju bisa jutaan. Lah suaminya yang kasihan. Tapi kalau suaminya kaya ya nggak apa-apa. Kalau suaminya kaya, wallahu a'lam.